Oke, baiklah. Saya di sini akan belajar belajar bareng. Dan saya akan coba mengulas satu pelajaran yang saya dapat tentang pembentukan atau cara membaca arah harga ke depan atau arah market ke depan. Baiklah, nggak berlama-lama, saya langsung aja. Yang pertama, perhatikan pola market yang akan kita coba berdagang ya. Pertama, kalian harus mengenal ini marketnya seperti ini. Jadi market yang trend sideways, jadi dia nggak banyak menggunakan warna-warni, 4 naik, 4 lagi turun, atau 4 naik, 3 lagi turun, seperti ini. Jadi marketnya bentuknya yang seperti ini kalau bisa. Di market yang arahnya tren panjang, saya tidak menganjurkan. Jadi kalau bisa, carilah market yang bentuknya seperti ini, berbentuk huruf M seperti ini. Nah, kemudian setelah pola market yang kita dapat ya, pola market seperti ini, mudah-mudahan gampang diingat ini. Kemudian kita memulai awal analisa. Dari mana awal analisanya? Baiklah, perhatikan. Awal analisanya adalah, perhatikan di sini contoh ya. Saya mengambil awal analisanya seperti ini. Saya mengambil awal analisa yang seperti ini. Coba lihat. Dua candle ini memiliki arah yang berbeda. Yang ini turun, yang ini naik. Nah, disinilah kita mengambil posisi ini ya. Berarti dua arah yang berbeda arah, kita ambil arah yang kedua. Bagaimana kalau arahnya sama? Contoh, dia memiliki arah yang sama-sama turun. Contoh, seandainya di sini muncul candle hijau di sini seperti ini. Ini turun, ini turun. Nah, ini tidak bisa diambil sebagai sinyal awal ya. Jadi yang kita cari untuk sinyal awal adalah yang arah candlenya berbeda arah. Jadi bukan warna terserah. Yang penting arahnya berbeda. Berarti arahnya yang berbeda. Kita pakai yang arahnya ini turun, berarti kita ambil yang arahnya memiliki arah kenaikan. Nah, ini seperti ini. Warnanya hijau, pama. Di sini dia memiliki warna hijau, naik. Disinilah kita mengambil informasi awal. Kemudian untuk informasi berapa candle yang kita butuhkan. Di sini saya menganjurkan informasi awalnya adalah harus 2 candle dengan arah yang sama. Berarti kalau ini turun, ini naik, berarti yang keduanya harus dengan arah yang naik, atau ini. Yang seperti ini. Nah, 2 candle ini memiliki arah. Ini naik, ini juga naik. Nah, saya sebut ini sebagai informasi paling. Yang satu ajak naik, lalu diiyakan sama candle ini. Naik yuk, ayo kita naik. Ah, dia jawab, oke, ayo kita naik. Nah, setelah naik, informasi naik disetujui oleh ini, berarti kita mencari candle selanjutnya. Apa candlenya? Yaitu candle yang melawan arah sebagai konfirmasinya. Naik, konfirmasinya yang berlawanan arah, berarti adalah candle yang arahnya turun. Berarti kita coba yang ini, berarti seperti ini candlenya yang memiliki arah turun seperti ini. Informasi naik, informasi 2 kali naik, dikonfirmasi sama ini turun. Setelah kita mendapat informasi yang disetujui oleh ini dan dikonfirmasi dengan candle yang berlawanan arah, tugas selanjutnya adalah kita mencari candle yang berwarna merah. Kenapa merah? Karena untuk kenaikan kita butuh penurunan.
Ini candle membutuhkan arah naik, konfirmasinya turun. Berarti untuk selanjutnya kita hanya butuh sebuah candle yang arahnya bebas ya, arahnya bebas di sini. Terserah, makanya di sini saya tidak kasih arah di sini. Saya nggak kasih arah sengaja biar gampang dipahami. Maksudnya di sini adalah candle ini bebas, dia sumbu panjang atas atau panjang bawah, atau bawah saja atau atas saja bebas, atau tidak ada sumbu juga bebas. Naik, dikonfirmasi turun. Nah inilah, ini kode untuk kita open posisi seperti itu. Berarti kita open posisinya di sini, di candle yang ini, di candle sebelahnya sini. Kemana kita open posisinya? Kita open posisinya naik. Jadi kita open posisinya di sini, di batas ini. Oke, nah kita open posisinya dengan arah atas. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dengan durasi tergantung kekuatan arah informasinya ya. Nah, informasi ini naik, tapi kalau menurut saya ini naik karena ada kebocoran di bawah. Ini naiknya kurang kuat. Nah, jadi kita pakai 2-3 menit saja di sini. Khawatir dia naiknya tidak jauh, 2-3 candle dia turun kembali, jadi nggak usah banyak-banyak. Kemudian saya pakai lagi dengan contoh yang lain ya, dengan contoh yang lain. Seandainya di sini kita ubah lagi, di sini kita ubah lagi, kita menggunakan informasi yang turun ya. Ini tadi kita mencari informasi yang naik, sekarang yang turun. Ini seandainya ini sudah naik nih. Nah seperti ini. Biasanya informasi turun itu adanya di sini, karena kita akan naik di bagian ini. Nah, contoh, berarti di sini ada candle hijau yang memiliki bentuk seperti ini. Nah, dia membawa informasi naik. Berarti kita akan cari candle setelah ini yang arahnya berbeda arah, yaitu arah penurunan. Berarti contoh di sini candle hijau kembali dengan arah turun. Nah, seperti ini, turun. Ini naik, ini turun. Perhatikan ya. Awal informasi yang kita ambil adalah 2 candle apabila dia bersebelahan dengan yang lawan arah. Ini naik, ini turun, berarti ini yang kita ambil. Jika dia naik dua-duanya, contoh seperti ini, contoh dia naik juga di sini, perintahnya sama seperti ini, dia sama-sama naik seperti ini. Ini nggak bisa dijadikan sebuah informasi karena sama arahnya. Atau kita gunakan candle yang ini. Nah, seperti ini, saya coba ya. Seperti ini, dia di sini, dia membawa informasi naik. Ini tidak bisa dijadikan informasi awal, itu ya. Berarti yang kita gunakan adalah candle yang arahnya berbeda, atau seperti ini arahnya. Nah, turun. Kemudian satu perintah turun tidak cukup. Saya merekomendasikan 2 candle sekaligus ya. Jadi 2 candle sekaligus seperti ini. Ini naik, turun, turun. Nah inilah candle informasi yang menurut saya valid, harus 2. Walaupun itu tidak wajib, saya hanya merekomendasikan saja. Setelah kita memiliki 2 candle informasi yang sama arahnya, berarti kita tinggal mencari candle pembalikan arah. Contoh di sini saya contohkan, muncul lagi candle kenaikan merah lah di sini. Contoh naik, belum. Kalau seperti ini belum valid karena masih memiliki informasi yang sama-sama penurunan.
tugas kita adalah mencari sebuah candle yang arahnya kebalikan arah. Berarti adalah candle yang arahnya naik. Nah, di sini set sini ya. Nah, di sini, atau kita ganti yang jangan merah dulu ya. Kita ganti dengan yang berwarna hijau. Nah, ini untuk pakai dia ini. Nah, di sini. Nah, turun, naik. 4 candle ini saya anggap ini informasi yang sudah valid. Informasi turun juga, ditambah lagi informasi turun, 3 buah candle menyatakan turun, lalu dikonfirmasi dengan sebuah candle yang arahnya naik. Ini sangat valid. Nah, kemudian setelah mendapatkan informasi turun dan dikonfirmasi dengan candle kenaikan, apa yang kita butuhkan kembali? Yang kita butuhkan adalah sebuah candle yang berwarna hijau. Sini saya kasih warna hijau. Paham ya? Maksudnya candle yang tidak saya kasih sumbu di sini. Maksudnya adalah arah candle yang ini bebas arahnya, mau kemana saja terserah. Mau arah ke atas, arah ke bawah bebas. Dan kita butuhkan informasi kenaikan minimal 2. Di sini kita pakai 3, lalu dikonfirmasi dengan satu candle yang arahnya naik. Setelah itu kita butuh candle yang berwarna hijau. Hijau di sini jangan yang seperti ini, kecil seperti ini, hati-hati. Di sini minimal seperti ini. Atau apalagi dia besar seperti ini hijaunya. Nah, ini lebih enak kita. Setelah dapat informasi, dikonfirmasi dengan kenaikan, langsung kita open posisi. Nah, gimana kita open posisinya? Kita open posisi di bagian ini. Di sini ya, kita open posisinya di sini. Sini. Saya sarankan 2-3 menit saja. Sini. Kemana arahnya? Arah open posisi kita adalah ke bawah sini. Nah, seperti itu. Bisa dipaham ya? Mudah-mudahan bisa gampang ini. Nanti akan saya lanjut ini periode apa ya, ini tahap pengenalan dasar. Saya ulang lagi, tadi kita butuh kondisi market yang trennya trend sideways, nggak terlalu panjang. Kedua, kita mencari informasi minimal 2 candle, boleh 3, boleh 4, boleh 5, minimal 2. Kalau 1 saya tidak merekomendasikan, kalau bisa minimal 2. Setelah ada 2 candle yang arahnya sama atau 3 candle di sini, lalu kita butuh 1 candle yang arahnya berbeda. Ini turun, naik. Informasi turun dikonfirmasi dengan kenaikan. Setelah kita dapat konfirmasi, karena kita maupun posisinya turun, berarti kita butuh candle yang berwarna hijau. Seperti itu ya. Jadi biar paham hukum entry juga. Hukum entry di dalam binomo ini, contoh kita maupun posisi atas, berarti kita butuh candle yang sifatnya turun. Jadi kita butuh candle yang sifatnya penurunan. Artinya di sini kita 2 buah naik, 1 buah candle turun, kemudian 1 candle lagi di sini yang berwarnanya. Di sini membutuhkan candle warna. Naik informasi, konfirmasinya turun, berarti di sini kita butuh candle yang berwarna merah di sini. Di sini kita butuh candle warna merah. Nah, di sini merah. Setelah merah, baru kita open posisinya ke atas. Itu. Jika penurunan, jika penurunan turun, harus 2 ya. Ingat, informasinya harus 2. Udah dapat 2 turun, berarti kita mencari candle yang arahnya ke atas. Nah, ini ke arah ke atas. Setelah 2 turun, dapat arah ke atas. Selanjutnya kita butuh candle apa? Kita butuh candle yang berwarna hijau. Berarti di sini kita butuh candle yang warnanya hijau. Setelah dapat yang warnanya hijau,
baru kita open posisi ke bawah dengan durasi 2-3 menit. Oke, sebagai tambahan dasar perhatikan durasi, mengatur durasi itu tergantung kekuatan sinyal. Kekuatan sinyal dari mana? Kekuatan informasi. Untuk hijau, perhatikan untuk hijau. Ini saya gambarkan hijau. Informasi yang kuat untuk hijau adalah memiliki bodi besar, memiliki sumbu agak panjang, entah itu atas, entah itu bawah, dan di bawahnya sini salah satu bodinya tidak ada sumbu. Ini kuat. Dia kuat naik kalau seperti ini. Nah ini seperti ini kuat turun. Kalau yang ada sumbu di sebelahnya itu tidak terlalu kuat, ya biar paham, tidak terlalu kuat. Kemudian untuk yang merah, candlenya seperti apa yang kuat? Merah itu seperti ini. Merah itu yang badannya kecil, nah, seperti inilah untuk badannya, kurang lebih seperti ini. Tapi yang sumbu di atasnya tidak ada, dia rata. Dia kecil dengan ini besar. Nah ini sangat enak nih kalau seperti ini. Naik, tapi dengan alasan tadi ya, dengan catatan ini tidak ada sumbunya. Ini sangat kuat, bisa jauh dia. Bisa merubah tren. Nah, mungkin segitu aja. Kalau ada yang kurang jelas diulang-ulang aja, semoga bisa dipaham. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.